Halo rakyat sekalian, baik yang sedang di kota, di desa, atau di warung kopi. Selamat datang di podcast Suara Rakyat Tapi Kok Seret bersama saya Kang Darmo. Dan tentu saja partner setia saya, Mbak Limbuk. Iya Kang, Assalamualaikum semua pendengar setia. Semoga telinga dan hati kalian siap dibikin geli, sekaligus dibuat mikir keras. Karena hari ini kita bahas sesuatu yang katanya untuk rakyat, tapi sering bikin rakyat garu-garu kepala. Tambang untuk rakyat, rakyat yang mana? Betul banget. Katanya tambang itu untuk mensejahterakan rakyat. Tapi saat kita lihat lebih dekat, apakah yang dimaksud rakyat itu kita-kita yang biasa makan nasi goreng? Atau mereka yang sudah punya saham besar? Jadi Kang, sebelum kita bongkar, kita cek dulu. Apa sih yang biasanya dijanjikan ketika pemerintah atau perusahaan bilang tambang untuk rakyat? Oke, biasanya ada beberapa jargon klasik. 1. Keterlibatan masyarakat lokal. Katanya mau jadi mitra, tapi partnernya kok cuma foto bareng. 2. Pendapatan bagi masyarakat. Katanya ada royalti atau lapangan kerja lokal. 3. Pemberdayaan rakyat. Katanya bantu pelatihan, tapi materinya kadang cuma teori doang. 4. Pembangunan infrastruktur. Jalan, sekolah, listrik, tapi ya yang di desa tetangga, bukan di desa tambang. Kita dengar manisnya omongan dulu, lalu kita tunggu rasanya di lapangan. Waduh, kalau rasanya di lapangan kelamaan ditunggu, khawatirnya jadi pepatah. Tambang untuk rakyat, rakyat untuk nunggu. Sekarang kita cek realitanya. Siapa yang paling sering diuntungkan ketika tambang kata-katanya untuk masyarakat? Ya, yang pertama tentu perusahaan besar. Mereka punya modal besar, izin mudah, kadang nyungkel celah, dan koneksi ke pejabat. Kemudian investor yang punya saham besar. Apakah warga desa punya saham juga? Jarang. Lalu, regulasi dan birokrasi. Izin sering dipermudah, pengawasan sering longgar. Dan yang sering dirugikan, masyarakat lokal yang tanahnya digusur, lingkungan yang rusak, air keruh, pohon tumbang, tanaman warga yang mati, dan kata kompensasi yang kadang cuma secarik kertas. Kita juga dengar cerita, banyak warga lokal kerja sebagai buruh, tapi upahnya minim, kontraknya lepas, dan bila ada kerusakan akibat tambang, ya jadi biang keluh yang susah dapat kompensasi. Betul, ada juga kasus di beberapa daerah di mana pemerintah bilang legalisasi tambang rakyat, tapi kenyataannya izin tambang besar tetap berjalan. Jadi rakyat diundang ikut tambang, tapi cuma sebagai penonton, dipanggil pas foto, diundang pas seremoni. Kang Darmo, saya penasaran, kalau memang rakyat ikut tambang, kira-kira bonusnya apa? Sebatang coklat, sebungkus mie instan, atau sekardus sandal jepit? Kalau bonusnya cuma mie instan, bisa jadi rakyat nantinya bilang tambah tambang, tambah rasa, lapar. Tapi jangan salah, kalau rakyatnya ikut panen batu bara, mungkin yang panen malah debu. Tapi kita bisa minta satu hal, kalau mau dikasih bonus, jangan kasih yang murahan. Kasihlah kopi enak agar rakyat tetap melek melihat kenyataan. Aduh Kang, aku pengen bonusnya kursus bahasa Inggris juga, agar kalau diumumkan laporan tambang buat international investor, kita nggak bingung artinya. Oke, sekarang kita bongkar. Apa yang salah dalam kebijakan tambang untuk rakyat? Dan apa solusinya? Kalau kita bisa jadi tukang kritik sekaligus tukang usul. Kritik dari kami. Kebijakan yang terlalu generik. Tambang untuk rakyat tapi nggak spesifik rakyat mana. Kurangnya transparansi, data produksi, pembagian keuntungan, pelaku lokal. Kelemahan pengawasan, korupsi, konflik kepentingan, izin tumpang tindih. Ketimpangan, modal besar versus modal kecil. Perusahaan besar versus warga lokal. Solusi dari kami. 1. Izin dan legal formal khusus rakyat. Tambang skala rakyat harus punya regulasi sendiri, tidak disamakan dengan tambang besar. 2. Saham bagi masyarakat lokal. Misalnya, 10 hingga 20% saham tambang harus jadi milik warga desa. 3. Transparansi total. Semua laporan keuangan, royalti, alokasi dana harus bisa diakses warga. 4. Partisipasi nyata. Warga lokal harus dilibatkan di semua tahap, perizinan, pengawasan,
pengambilan keputusan. 5. Sanksi tegas. Bila ada penyimpangan, pihak besar atau pejabat tidak boleh lolos bebas. 6. Pemulihan lingkungan dan sosial. Kompensasi yang adil, rehabilitasi lahan, program kesehatan, dan pendidikan. Oke, teman-teman pendengar, itulah pembahasan kita hari ini. Tambang untuk rakyat, rakyat yang mana? Kata rakyat boleh sama, tapi yang dimaksud bisa beda-beda. Hari ini kita sudah kupas siapa yang sering diuntungkan, siapa yang sering dirugikan, dan apa yang bisa kita tuntut agar untuk rakyat benar-benar untuk